Halo sobat semua, kembali lagi di channel Post Horror bersama saya. Nah, untuk episode yang kemarin, episode minggu lalu, kita ada perubahan host karena saya berhalangan hadir ya. Jadi digantiin sama Mas Haji sebagai hostnya. Nah, untuk episode kali ini, kembali saya lagi yang menjadi host di channel ini. Dan saya ingatkan lagi kepada kalian semua yang baru aja nonton video ini, lewat di beranda atau tahu dari share-share link YouTube untuk subscribe karena kita akan selalu update video-video horor yang mungkin kalian suka. Oke, dan seperti di episode yang lalu, episode yang ini masih bersama bintang tamu yang sama, yaitu Mas Hafid. Nah, Mas Hafid ini akan menceritakan cerita-cerita horor yang dia punya, yang sebelumnya di episode yang lalu juga pernah dibahas bersama Mas Haji. Nah, oke Mas, langsung saja ke cerita yang pertama. Silahkan. Ini saya punya pengalaman itu pas posisi saya di organisasi. Itu pas posisi saya di organisasi itu pertama itu pas diklat angkatan bawah saya. Itu kan di suatu tempat di kaki Gunung Lawu lah tuh tempatnya. Nggak tak sebutin tempatnya. Oh, maaf, ini organisasi ini waktu kuliah atau SMA? Oh, kuliah. Waktu kuliah. Oh, waktu kuliah. Itu di kaki Gunung Lawu, tapi tempatnya nggak tak sebutin, nanti tidak viral. Oh iya, iya, iya nggak apa-apa. Itu kan di sana ada larangan yang menstruasi nggak boleh ke sana. Nah, itu pas hari pertama diklat, itu teman saya, di angkatan saya itu posisi belum menstruasi. Jadi masih aman dari kampus pun. Waktu perjalanan itu masih ketawa-ketawa, masih bercanda lah, masih aman. Masih senang-senang gitu. Masih senang-senang soalnya kan ibaratnya dia belum tahu di sana ada apa-apa kan, soalnya kan kita berhubungan sama alam. Ya. Tuh. Nah, pas hari pertama itu masih aman. Lah, pas hari keduanya nggak tahu ternyata dia menstruasi dan ibaratnya kayak melanggar larangannya yang ada di sana. Ini posisi malam atau siang? Itu posisinya habis isak sekitar jam 7:30-8. Nah, itu dia ibaratnya kesurupan. Kesurupan yang penunggunya sana. Soalnya kan melanggar itu tadi. Itu dia kesurupan tapi nggak sampai parah. Tuh pas hari keduanya. Terus pas hari ketiganya berlanjut, temannya ganti yang kena. Seperti kayak narik. Juga melanggar atau emang dia sebetulnya enggak menstruasi. Enggak menstruasi. Tapi kayak narik apa ya? Energinya gitu loh. Oh, jadi yang ini tadi kesurupan terus kayak nyebar ke temennya. Nah, habis dari temennya itu pas hari ketiganya ada orang diklat di situ. Dia juga ikut kesurupan. Kena juga kesurupan. Ini waktunya sama semua, misalnya malam semua. Malam semua habis maghrib, habis isak. Posisinya hampir sama. Jadi kita di sana diklat itu seperti nggak diklat, seperti uji nyali. Hampir setiap malam. Terus sebetulnya jadwalnya itu 7 hari. Nah, setelah tahu parah gitu dipangkas jadi 5 hari. Terus dipulangkan daripada resiko semakin panjang. Terus cuaca juga nggak mendukung pas waktu itu. Jadi 5 hari langsung kita pulangkan. Kita tarik semua yang ada di sana ke kampus, pulang ke kampus. Nah, pas perjalanan itu dia seperti kayak orang linglung, kayak hilang ingatan gitu loh, seperti orang linglung. Tapi diajak ngobrol gitu masih jawab masih jawab, tapi jawabnya kayak nggak seperti biasanya. Nah, itu ternyata di kampus pun masih berlanjut.
Masih lanjut. Itu masih udah berlanjut. selang berapa hari dari setelah Itu diklat dari ini? acara itu selang 1 minggu. 1 minggu? Oh, Masih lanjut itu? masih berlanjut. Dan ditanya, itu kan pas kesurupan bisa ditanya. Jadi roh yang merasukin itu dari manapun bisa ditanya. Sama teman saya ada yang bisa. Oh iya. Ya ditanya, ternyata dari posisi pas diklat itu ngikutin dari sana sampai kampus. Nah, ngikutin itu. Jadi kayak setiap acara seperti ada orang lain dari alam lain yang ngikutin. Ini yang masih kesurupan ini satu orang aja apa? Satu orang. Satu orang aja ini? Yang itu, yang kesurupan pertama yang itu pertama tadi, ya. Yang kesurupan kedua itu udah aman. Nah, jadi kalau yang bilang itu kayak jiwanya udah bolong yang bilang. Jadi dari makhluk gaib itu tinggal masuk, nanti bisa lompat lagi, masuk bisa lompat lagi. Nah di situ. Terus pas di kampus, pas rapat, anggota itu juga ada yang aneh sama dia. Jadi kayak melamun. Itu kan pas pembahasan acara rapat itu, dia seperti melamun. Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, pintu itu bisa jeder sendiri. Pintu itu nutup sendiri. Keras banget. Sampai kaget semua. Jadi kan organisasi saya kan ada genre itu kan lokasinya tempatnya. Itu yang paling ujung pun saya bisa dengar kalau ada pintu jeder itu tadi. Itu posisi masih sore padahal keras banget. Nah itu terus pas selang sekitar 3 bulanan kan ada diklat lagi. Itu diklat angkatan bawahnya itu. Nah itu yang paling parahnya di situ. Kesurupan paling parahnya di situ. Padahal udah beda orang ya, udah beda waktu. Beda waktu. Itu udah sampai ditarik ke lokasi beda biar berarti nggak kesurupan lagi. Kalau di daerah situ mungkin bisa kesurupan lagi. Ya. Itu udah ditarik ke lokasi yang berbeda dan jauh dari tempat itu. Nah di situ pas awal itu masih aman, terus tahu-tahu itu waktu sore ada temen yang iseng itu kan ada pohon kan di situ, katanya mau penasaran dulu mas buat api dari pohon itu nih kayak pinus. Bikin kayak api unggun gitu. Api unggun itu ada orang anak yang iseng gitu, pinusnya dibacoin sama pakai pisau itu kan. Nah setelah itu sore harinya tahu-tahu anak itu tadi kesurupan lagi. Berarti emang pohonnya itu nggak tahu kan dari pohonnya itu mungkin kayak sakral gitu. Nggak sakral apa kan nggak tahu. Kan berarti dari sana kayak lah seperti pohon pinus-pinus biasa lah, berarti kan gitu kan. Nah itu terus jam kesurupannya itu pas hari keduanya itu masih nggak lama. Pas hari ketiga nih diklat itu sampai hampir 12 jam. 12 jam kesurupan. Dari pagi sampai enggak, itu dari sore. Dari 6 sore sampai adzan subuh baru bisa lepas. Itu sampai di tali anaknya, diikat sampai. Kali kan itu kan di atas lereng itu kan. Takutnya kan nanti kalau kesurupan dia lari ke lereng, terjun malah jatuh. Itu wah kayak menakutkan di sana posisi itu. Kesurupan pas posisi badai. Ya itu kesurupannya gonta-ganti mas. Berarti nggak cuma satu orang itu? Enggak, yang masukin itu yang masuk cuma itu ganti-ganti. 7 apa 8 gitu hampiran. Jadi masuk selang 15 menit 20 menit keluar. Ya udah normal. Udah bisa bicara, bisa bercanda. Tahu-tahu pas bercanda dia kesurupan lagi. Berarti 12 jam itu ada sadar, terus kesurupan, sadar gitu. Sampai terakhir itu subuh.
Lah yang dari jam 12 sampai subuh itu nggak lepas. Jam 12 malam pas hujan angin itu posisi di sana. Di base camp itu pas hujan angin dari jam 12 malam sampai adzan subuh itu sampai teman-teman sampai kualan. Jadi yang di atas diklat, ya di bawah itu menanganin anak satu kesurupan itu. Itu sempat manggil apa orang pinter gitu nggak? Enggak, ditanganin sendiri sama teman-teman. Enggak, tangan sendiri. Soalnya itu jauh Mas dari jauh. Rumah warga jauh itu posisinya. Itu dari atas sendiri buat diklat, yang tengah itu buat itu base camp itu dari tengah sampai bawah itu sekitar 2 kilo masih baru ada rumah warga. Jauh. 2 kilo baru ada rumah warga. Terus itu ditanganin sama teman sendiri sampai kualan. Sampai terakhir itu ini kita ikat, kita tunggu sampai subuh. Jadi selama kesurupan diikat itu dia ya teriak-teriak gitu Mas? Berontak Mas, berontak seperti nggak orang. Lawang saya sendiri itu sampai kena, saya kan mau ngikat posisi di kaki, itu kena tendangan itu cewek itu seperti tendangan apa ya, wah nggak bisa dibayangin, keras banget ya. Sampai mencelat Mas, beneran itu kayak tendangannya bukan orang. Serem juga. Serem, beneran serem. Itu yang terakhir itu katanya yang teman-teman bilang itu kayak blorong, itu kayak ratunya. Yang terakhir itu ratunya. Yang awal-awal itu ya kayak apa ya, kayak macan, ada yang seperti monyet. Yang terakhir itu blorong. Itu yang kata teman-teman bilang itu ratunya apa. Itu dari jam 12 malam sampai adzan subuh baru dia bisa keluar. Udah itu berarti sembuh total atau masih kesurupan-surupan atau? Kalau itu posisi besoknya masih kesurupan gitu tapi udah enggak begitu banget. Nah, itu kemasukan paling terakhir itu posisi di sana, wah serem Mas, kayak ada lolongan serigala juga posisi itu. Pas waktu kesurupan itu? Terakhir. Yang jam 12 sampai jam 4 jam 5-an adzan subuh itu sempat ada lolongan serigala juga daerah sana. Nggak tahu serigala beneran atau serigala jadi-jadian. Lalu itu posisi di kantor. Kan kita menjauhi dari lokasi pertama biar kesurupan, malah di sana malah tambah kesurupan itu sampai jam 5 pagi gitu. Hari ini yang kesurupan ini temennya Mas? Temen. Di riwayat hidupnya emang dia belum pernah sama sekali. Setelah pas diklat itu baru parah. Dia kena ya langsung parah ya. Itu sampai terakhir itu penanganan terakhir itu setelah sampai kampus dibawa ke orang pinter, ya kayak apa itu dukun gitu loh, paranormal, dia baru bisa kembali ke kehidupan normal. Sempat dicek medis juga, itu kata di otak juga nggak ada apa-apa, di badan juga sehat, nggak ada cek apa-apa. Baru di paranormal itu baru bisa sembuh. Nggak tahu ini belum ketemu lagi sama orangnya juga. Cukup menyeramkan ya Mas ceritanya. Lumayan menyeramkan. Apa ya, awalnya ya nggak pernah kesurupan sama sekali, begitu kesurupan langsung parah ya. Langsung parah. 12 jam dan namanya ganti-gantian. Yang isi itu ganti-gantian. Seperti jiwanya udah bolong yang bilang. Ya itulah cerita tadi ya teman-teman dari Mas Hafid, cukup menyeramkan menurut saya, karena jujur saya sendiri belum pernah kesurupan. Menangani. Tapi kalau lihat kejadian seperti itu ditangani rame-rame itu ya mau nggak mau ya percaya berarti ada orang yang kesurupan gitu. Ya itulah ceritanya. Nah tadi untuk selama kami menceritakan ini, selama Mas Hafid menceritakan ini, mohon maaf kalau ada suara-suara masuk, ada gangguan-gangguan suara yang mungkin
membuat audionya kurang jelas. Saya mohon maaf. Nah, oke, itu saja untuk episode kali ini, cerita dari Mas Hafid ini. Untuk kalian semua yang ingin berbagi cerita horor atau mungkin punya cerita horor dan ingin kami ceritakan di sini, bisa lewat Instagram DM atau bisa kirim lewat email yang nanti akan kami cantumkan di deskripsi. Nah, untuk kalian yang ingin jadi narasumber langsung, cerita langsung di sini juga bisa. Nanti tinggal menghubungi kami juga lewat DM atau lewat email. Nah, oke, terima kasih sudah menonton Pos Horor di episode kali ini. Terima kasih. Semoga cerita ini bisa menghibur para kalian yang menyukai cerita horor. Sampai jumpa.